Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 6. Firman Tuhan demikian. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini mengatakan jiwaku mengharapkan Tuhan. Saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melakukan dosa dalam kehidupan kita, tentulah Tuhan akan menghukum kita. Tidak ada yang luput dari pantauan kuasa Tuhan. Apapun yang kita lakukan, dosa kecil, dosa sedang, dosa yang besar, jikalau kita berbuat salah, berbuat dosa di hadapan Tuhan, pasti kita akan menerima sanksi atau hukuman dari Tuhan juga. Untuk itu di dalam nats ini pemazmur sadar betul bahwa dia melakukan perbuatan dosa terhadap Allah. Dan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah yang dia lakukan yang tidak berkenan dengan aturan atau hukum dari Tuhan. Untuk itu dia menggambarkan dirinya seperti orang yang terjebak dalam jurang dosa. Kalau kita lihat di ayat 1, ya, dia menggambarkan seperti pribadi atau orang yang jatuh terjebak di dalam jurang. Begitulah jatuhnya dia, sakitnya dia, dan begitu tersentuhnya hatinya, dia menyadari apa yang dia lakukan itu sudah salah di hadapan Tuhan. Makanya dikatakannya di ayat 1, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dia katakan, yang tadi dia di atas karena Tuhan memberkati dia, karena dia salah, dia jatuh. Lalu dia katakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Pemazmur menyadari betul bahwa perbuatannya itu tidak baik. Perbuatannya itu melanggar firman Tuhan. Perbuatannya itu sangat mempermalukan dirinya sendiri, bahkan mengecewakan Tuhan. Untuk itu dia mengaku dosa-dosanya. Dalam nats ini pemazmur sungguh-sungguh mengaku dosanya secara pribadi kepada Allah yang memanggil dan menciptakan dia menjadi hamba Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan Allah mengampuni dosanya. Karena memang dia merasa kalau Tuhan tidak menyelamatkan dia, mengampuni dia, hidupnya tidak arti. Dang marlapatan nguluna molo mangulu ibana ale mardosa dungi dang disesa Tuhani dosana dang marlapatan benguluna. Dia menyadari betul itu. Tapi dia menyadari juga bahwa kasih Allah itu lebih besar dari hukuman Tuhan itu. Ai parholong roha do Tuhani lambat tarimas. Parmuruk do Tuhan. Tuhan itu betul-betul pernah marah dan sangat marah kalau dia lihat umatnya atau hambanya atau siapapun yang melakukan salah dosa akan dihukum. Tetapi pemazmur di sini karena kedekatannya dengan Tuhan, dia tahu betul Allah itu adalah Maha Kuasa, Maha Pengasih. Lebih besar cinta kasih Tuhan itu daripada hukumnya. Dia tahu betul itu. Untuk itu dia datang kepada Tuhan, berseru kepadanya. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Allah mendengarkan permohonan Daud. Di tangihon debatado pangiduan jojo nasian pamangan di si Daud. Dari lembah jurang yang dalam, dari kehidupan kenistaan dan kejatuhan dia dari dosa, dia berseru kepada Tuhan minta ampun. Tuhan mendengarkan permohonannya. Yang kedua,
Allah berkenan akan permohonannya. Di tangihon jala di leon debatado sudi na dipangido si pesalmenon. Tuhan mengampuni dosanya. Ya, Tuhan mengampuni, berkenan dengan permohonannya. Ai mangido hasisani dosa do ibana, dungi di tangihon di lehon di batama hasisani dosa. Yang ketiga, Allah mengampuni kesalahannya, maka dia atau Daud merindukan Allah. Ya, Allah mengampuni kesalahannya. Di tangihon suaranya si Dauti, dungi dioloi pangiduanna, dungi di sesama saluhun aka hahurangan nang aka dosana. Bahkan di bagasan turpukon di dokun di mana aku menanti-nantikan Tuhan dan aku mengharapkan firman-Nya. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Demikianlah kerinduan Daud. Makanya dikatakan di dalam nas ini tadi kita baca bahwa secara kuat ditekankan melalui pengulangan frasa-frasa. Ada frasa-frasa yang diulang-ulang di sini tadi kita lihat. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Diulang lagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Ada pengulangan frasa di sini. Diulang sampai 2 kali. Artinya Daud betul-betul serius. Namar situ tu doibana. Dia betul-betul serius mengharapkan Tuhan yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Tidak ada yang bisa dia perbuat. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh manusia di sekitarnya. Makanya dia mengharapkan, mengulang-ulang kalimat yang sama. Begitulah dia merindukan dan mengharapkan dengan sungguh-sungguh. Hanya Tuhan harapannya satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia dari keberdosaannya. Dia menanti-nantikan Tuhan lebih dari seorang pengawal, ya, sama seperti kalau seorang penjaga di pos, ya, pasti kalau dia misalnya pada menjaga malam, dia akan menantikan kapan terbitnya cahaya matahari supaya berganti kerjanya. Dia menantikan dari mulai malam sampai pagi, begitu lama waktu, tapi dia menanti kapan datang, seperti pengawal mengganti waktu supaya ketika pagi dia mengganti suasana cerah bersinar dan di situ melegakan. Seperti itulah dia ibaratkan kehidupannya dalam berdosa. Dia mengharapkan, mengandaikan dia seperti pos penjaga mengharapkan kedatangan sinar di dalam kehidupannya supaya dia bisa berganti. Begitu dia mengharapkan bahwa dirinya tadi yang lemah, yang jatuh berdosa, dia mengharapkan Tuhan itu datang dan meraih tangannya, mengangkat dia dari kenistaan itu dan memulihkan dia, mengampuni dosa-dosanya. Banyak sekali memang alegori, narasi atau personifikasi yang diangkat oleh pemazmur untuk mengibaratkan bagaimana situasi kehidupannya supaya Tuhan tahu bahwa dia sungguh-sungguh mau bertobat. Nah, coba kita lihat juga saudaraku, pemazmur mengetahui bahwa Allah itu adalah pengasih yang mau mengampuni dosanya. Dia tahu betul itu. Makanya berbahagialah kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita itu ibarat seperti ayah kepada anaknya. Anak akan tahu Tuhan, bapaknya itu baik sekali. Bagaimanapun dia salah, pasti bapaknya itu baik. Demikianlah si pemazmur seperti anak kepada bapaknya itu Allah. Dia tahu betul bahwa Allah itu penuh kasih kepadanya, walaupun dia pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita adalah manusia berdosa dan pernah melakukan dosa. Mau dosa besar, sedang atau besar atau kecil. Tapi yang diinginkan firman ini kepada kita semuanya adalah seberapa besar pun dosa yang kita lakukan, mari kita seperti Daud yang datang kepada Tuhan, memohon dengan serius dan sungguh-sungguh, mengharapkan Tuhan menolong kita, mengangkat kita dari lumpur dosa untuk dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Untuk itu mari kita mengaku dengan sungguh-sungguh. Jangan tutupi dosa. Dosa masa lalumu, dosamu sekarang, atau dosa yang akan kau rencanakan ke depan. Ingatlah
berserulah kepada Tuhan dan mohon ampunlah. Mari kita evaluasi diri kita. Jangan kita lagi hidup di dalam berkelimpahan dosa, karena itu tidak akan mendukung kita menjadi hidup menjadi orang selamat, tetapi itu akan menjatuhkan kita ke lumpur dan ke jurang yang paling dalam. Sebelum kita hancur, mari kita memohon kepada Tuhan dengan belas kasih-Nya kepada Tuhan supaya Dia memulihkan. Tuhan sangat baik. Dia memberikan anaknya yang dikasihi, Yesus Kristus, datang ke dunia ini berkorban untuk kita. Untuk apa, saudaraku? Untuk keselamatan saya dan untuk keselamatan Anda semuanya. Untuk itu tersungkurlah di hadapan Tuhan, mohon ampun kepadanya. Mari sama-sama kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, dan percayalah Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan tapi kita harus berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Tuhan akan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui firman ini kami disadarkan bahwa kami adalah manusia yang lemah dan kami tidak luput di dalam segala kegagalan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Banyak hal yang kami lakukan yang melanggar firman-Mu, melanggar hukum Tuhan. Untuk itu melalui firman ini kami menyadari semua yang kami lakukan itu tidak benar, dan kami ingin Tuhan mengangkat kami dari keberdosaan kami, dari kehinaan kami karena dosa, dari perbuatan-perbuatan kami yang sangat tercelah. Kami mohon Tuhan membantu kami, memulihkan kehidupan kami, dan menyelamatkan jiwa raga kami, supaya Tuhan angkat kami menjadi anak-Mu yang terkasih. Ampuni kami Tuhan dalam segala keberdosaan kami. Kami yakin kalau Tuhan tidak mengampuni kami, maka hidup kami akan sia-sia. Untuk itu kami datang bersujud di hadapan-Mu, mohon ampun Tuhan. Siapapun kami pada saat ini yang pernah melakukan salah, melakukan dosa kepada orang tua, sahabat, keluarga, siapapun, kepada pimpinan kami dan semuanya, Tuhan ajar kami untuk selalu setia akan janji Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus akan mengampuni dosa kami. Untuk itu kami sangat berbahagia. Kami percaya kasih-Mu lebih besar dari hukum yang Kau berikan. Untuk itu Tuhan, berkenanlah Engkau mengampuni kami, mengampuni dosa-dosa jemaat-Mu, mengampuni kami hamba-hamba Tuhan, semuanya Tuhan, agar hidup kami selalu memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan kasih sayang-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku, selalu semangat, tersenyum, tetap jaga prokes. Tuhan akan mengampuni kita.